Halo Sobat Baku Hantam Eropa, sepertinya cukup ketar-ketir, makan tak kenyang, tidur tak sleeping, sampai cikunguya setelah Trump menjabat. Dan Macron, pemimpin Prancis ini merupakan pemimpin Eropa pertama yang berkunjung Paman Gober menduduki Gedung Putih dengan masa jabatan kedua. Secara khusus, Presiden Prancis ini ingin membahas nasib Ukraina dan Eropa di bawah Trump. Hubungan Eropa dan Amerika kita tahu tidak diragukan lagi sedang dalam fase krisis dan kritisnya. Jadi sekadar menjaga hubungan baik seperti yang dilakukan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih. Macron memuji, menyanjung, dan dengan lembut membujuk Presiden Amerika. Bahkan kalau perlu ya, kata Macron, Kylian Mbappe gue pindahin ke Inter Miami ya kan. Ya salam jilat terus. Ia berbicara tentang kedua negara yang menginginkan perdamaian, sementara ia dengan lembut mengkoreksi salah satu klaim Trump tentang dukungan Eropa untuk Ukraina. Ia juga setuju bahwa Eropa perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanannya sendiri. Namun Macron membuat satu pengakuan penting bahwa Trump benar untuk membangun relasi kembali dengan Vladimir Putin dari Rusia. Ini sangat kontras dengan pandangan selama ini dari London, Paris, dan juga Berlin yang semuanya telah menjalankan kebijakan untuk mengisolasi Rusia, mengisolasi Putin, dan menjatuhkan sanksi pada industri serta individu Rusia. Perdamaian tidak boleh berarti menyerahkan Ukraina, kata Presiden Prancis ini. Macron juga menyampaikan prospek negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris yang bersedia memainkan peran utama dalam memastikan keamanan Ukraina pasca gencatan senjata, mungkin dalam bentuk kekuatan udara serta pasukan yang ditempatkan jauh dari garis depan. Namun pada saat yang sama ia menekankan pentingnya pula dukungan Washington. Dalam pertemuan Presiden Prancis dan Amerika, Macron tidak mendapatkan komitmen pasti dukungan Amerika dari pertemuan tersebut. Jelas bahwa ambisi untuk membangun kembali hubungan dekat seperti yang telah dimiliki Eropa dan Amerika sejak berakhir Perang Dunia Kedua kini tidak lagi sama. Yaitulah sebabnya Macron sendirilah yang telah menggarap gagasan tentang Eropa yang lebih otonom secara strategis selama beberapa waktu, mempertimbangkan pula gagasan tentang pasukan pertahanan Eropa gabungan yang lebih mandiri. Di samping itu, Kanselir Jerman yang baru Friedrich Merz juga telah mengatakan bahwa ia yakin Amerika di bawah Paman Gober tidak peduli dengan nasib Eropa dan bahwa benua itu perlu independen dari Amerika dalam hal keamanan. Presiden Prancis Macron menunjukkan perbedaan mencolok dengan pendekatan mereka terhadap Ukraina dan ia mengungkapkan bahwa perpecahan antara Amerika Serikat dan Eropa atas upaya Trump untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata cepat dengan Rusia. Trump juga menolak menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktator dan malah menyebut Volodymyr Zelensky sebagai diktator minggu lalu. Macron mengatakan bahwa sudah jelas bahwa Rusia adalah agresor dalam konflik ini, sebuah topik yang tidak dibahas Trump pada minggu lalu. Namun kedua pemimpin ini sepakat tentang pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa setelah kesepakatan perdamaian akhirnya tercapai. Yaitu pun kalau Zelensky mau nerima bos, mana syarat-syarat dari Amerika, aduh berat banget itu sih Pak. Jadi kata Trump Eropa, NATO kalau nggak ada Amerika perjuangan, aduh kesian deh ya kan. Ya salam. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.